Wawasan kebangsaan merupakan salah satu bagian penting bagi warga negara Indonesia. Wawasan kebangsaan merupakan bagian dari pemahaman berwarga dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga menjadi salah satu pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Melalui wawasan kebangsaan akan tercipta rasa bela negara dan cinta tanah air. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Angkatan 30 Gelombang 8 peserta pelatihan dasar CPNS Kota Tasikmalaya berkesempatan untuk mewawancarai 3 orang narasumber dengan latar belakang berbeda. Mari kita simak pendapat mereka mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap bangsa dan negara. Sedangkan bela negara adalah suatu kecintaan terhadap bangsa dan negara yang bisa diekspresikan dengan perilaku yang positif, yang bisa membanggakan, bisa membangun, bisa terhadap negara. Bagaimana cara Ibu mewujudkan aksi bela negara sesuai dengan profesi Ibu sebagai pengajar? Ya. Kebetulan saya seorang pengajar, saya dibiasakan disiplin dengan cara mengajar tepat waktu, memberi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, memakai pakaian seragam yang sesuai dengan aturan atau undang-undang, terus selalu melaksanakan upacara mengikuti protokol kesehatan. Misalnya kalau keluar rumah saya selalu memakai masker, terus sering mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Itu yang saya lakukan. Baik, Ibu, apakah Ibu sudah divaksin untuk vaksin COVID sendiri? Alhamdulillah, saya sudah beberapa kali divaksin. Vaksin 1, vaksin kedua, dan vaksin yang ketiga yang booster itu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Bagaimana caranya agar generasi muda dapat memiliki wawasan kebangsaan? Atau diberi contoh dengan cara kita sering melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Misalnya kita sering melaksanakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti gotong royong misalnya, seperti diberi pengertian, diberi pemahaman secara langsung. Misalnya kita melihat sampah berserakan atau melihat sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, kita beri contoh dengan perilaku kita sendiri dengan cara membuang sampah ke tempatnya misalnya. Jadi dengan cara-cara yang kecil seperti itu kita mungkin bisa menambah, memberi pemahaman terhadap generasi muda. Menurut Kang Anggi, apa itu wawasan kebangsaan? Menurut saya wawasan kebangsaan itu semacam pandangan ya, pandangan seseorang atau lihatan seseorang terhadap bangsanya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi pandangan atau sikap seseorang terhadap bagaimana nanti berbangsa dan bernegara, seperti itu Kang Rijal. Ya. Baik Kang Anggi. Nah, kalau untuk bela negara itu sendiri, apa menurut Kang Anggi nih? Bela negara tentunya suatu sikap dan tindakan warga negara untuk mempertahankan negaranya sendiri. Kalau upaya kita untuk melakukan bela negara seperti apa?
Kalau menurut saya pribadi, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan, tindakan bela negara atau sikap bela negara seperti itu. Karena, sangat luas sekali, bela negara itu tidak hanya harus dengan mengangkat senjata, berperang, seperti itu. Tapi bisa juga dilakukan dengan, profesi atau pekerjaan yang, kita laksanakan pada saat ini. Bahkan tidak tidak bekerja pun, tetap kita bisa melaksanakan, bela negara. Salah satu wujud dari bela negara, salah satunya adalah dengan, cinta tanah air, seperti itu. Iya, Cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan, benar-benar mencintai tanah air. Salah satu tindakan yang paling sederhananya adalah bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Juga bisa kita melakukan sikap bela negara atau tindakan bela negara sesuai dengan pekerjaan atau profesi yang kita laksanakan. Salah satunya iya, mungkin saya pribadi atau Kang Rijal sendiri sebagai, tenaga tenaga kesehatan, kesehatan tentunya ya. bisa melakukan, tindakan-tindakan bela negara dengan, bisa memberikan pelayanan yang Pelayanan. optimal terhadap masyarakat. Kita sudah masuk, ke era teknologi yang lebih maju mungkin ya. Nah, menurut Kang Anggi, pengaruh teknologi itu terhadap kegiatan bela negara dan pengetahuan tentang Indonesia khususnya untuk anak-anak muda sekarang gimana nih? Jadi Mungkin banyak sekali, berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat seperti itu. Ya itu mungkin salah ya, satu dampak dari kemajuan teknologi. Tapi kalau kita bisa mengambil dari sisi positifnya, banyak positifnya. juga ternyata, hal-hal positif yang bisa kita ambil dengan, kemajuan teknologi, seperti itu. Digunakan untuk, hal-hal yang positif, salah satunya mungkin tadi, untuk memberantas, penyebaran-penyebaran hoak, maka kita bisa melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat melalui, media sosial, yang saya yakin, pada saat ini hampir, semua kalangan sudah mempunyai atau sudah Ya, mengenal dengan media sosial. Media-media sosial itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya mungkin untuk tenaga kesehatan adalah dengan menyebarkan informasi-informasi kesehatan. Menurut Bapak, apa sih arti dari wawasan kebangsaan? Kebangsaan itu cara pandang kita terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, regional, nasional, dan internasional. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara ini akan menimbulkan satu nasionalisme yang dimiliki oleh kita. Untuk pertanyaan kedua mungkin menurut Bapak apa arti dari bela negara itu sendiri? Bela negara itu landasannya itu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia wajib dan berhak ikut serta dalam bela negara. Nah, bela negara di sini kita sebagai warga negara ada dalam keadaan normal dan situasi tertentu. Nah, dalam keadaan normal, aman, kita melaksanakan kegiatan sehari-hari berbangsa, bernegara dalam kehidupan masyarakat. Nah, adapun saya sebagai ASN, yaitu dalam pelaksanaannya, saya melaksanakan tugas pokok, fungsi pokok saya sebagai ASN dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercapainya indeks kepuasan masyarakat. Kemudian dalam situasi tertentu apabila keadaan negara tidak kondusif, nah di sini kita harus berperan aktif dalam membela negara untuk mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, kita sebagai masyarakat mungkin mendeteksi dini apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Salah satunya kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa dan negara Indonesia dari adat istiadat, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya negatif dari luar. Kemudian bila dikaitkan dengan masa pandemi ini, apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Nah,
ini pandemi ini salah satunya mungkin bisa ancaman juga dari luar, yaitu dengan datangnya wabah penyakit yang memang membahayakan stabilitas keamanan negara. Nah, kami mungkin sebagai ASN, ada petunjuk-petunjuk tertentu, regulasi tertentu yang harus kami laksanakan di lapangan, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah sesuai regulasi yang ada. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan PPKM, pendeteksian dini terhadap penyakit COVID-19 sendiri. Apabila ada yang terpapar, kita tangani, tindak, mungkin bagaimana diisolasi dan ditangani sehingga wabah itu tidak menyebar ke seluruh masyarakat. Nah, ini pandemi ini mungkin ketika tahun 2020, 2021, 2022 banyak sekali memakan korban, banyak yang terpapar dan meninggal dunia. Untuk itu kami sebagai aparatur sipil negara patuh terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Kami melaksanakan protokoler kesehatan walaupun itu berbenturan dengan kehidupan sendi-sendi yang ada di masyarakat. Contohnya kehidupan sehari-hari dibatasi, kehidupan beragama dibatasi, walaupun itu berat, tetapi untuk keselamatan keamanan negara itu wajib dilakukan. Dari ketiga narasumber yang telah diwawancara, kami dapat menganalisis bahwa mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara sangatlah penting bagi setiap orang, apapun profesinya, karena akan berhubungan dengan identitas, sikap, dan perilaku berbangsa dan bernegara. Dari beragam profesi, wujud dari bela negara akan berbeda-beda. Contohnya, bagi para tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kepada pasien dengan optimal dan memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang masalah kesehatan. Peran lembaga pendidikan, guru, dosen, dan pengajar lainnya diharapkan untuk terus membantu mengenalkan sejarah bangsa, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara kepada generasi muda, sehingga akan menghasilkan generasi yang mengenal bangsanya sendiri dan tumbuh menjadi pelajar yang memiliki jiwa nasionalis, patriotis, dan semangat bela negara. Para narasumber telah berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman, seperti meminimalisir berita hoax dan menjalankan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19, serta telah melakukan vaksinasi. Bela negara kita saat ini bukan lagi berperang, namun bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita terdahulu, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Kesimpulannya, para narasumber yang kami wawancara telah mewakili beberapa lapisan masyarakat bahwa pada dasarnya mereka telah mengetahui wawasan kebangsaan dengan baik dan telah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sesuai dengan profesi mereka masing-masing.